semuanya, selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Kembali kita bertemu di channel Sang Penghujat kali ini. Di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Kejadian, Kitab Kejadian pasal ke-18. Namun sebelum kita membaca ayat demi ayat di pasal ke-18 ini, saya ingin sedikit mengulas kembali mengenai apa yang telah kita bahas di episode sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya. Ada kata yang mengganggu, yang terlupakan kemarin ketika kita membaca Kejadian pasal ke-15. Di Kejadian 15 tersebut, di ayat ke-18, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Nah, kata Efrat, sungai Efrat ini dahulu pernah kita baca, kita tahu di Kejadian 2, ketika Tuhan menciptakan Taman Eden, ada 4 sungai yang mengalir dari Eden itu. Yang pertama bernama Pison, yang kedua bernama Gihon, yang ketiga bernama Tigris, dan yang keempat bernama Efrat. Sungai Efrat inilah yang mengalir dari Taman Eden tersebut. Dan setelah kejadian air bah Nuh, setelah kejadian Adam Hawa keluar dari Taman Eden, keadaan Taman Eden kita tidak pernah tahu lagi. Begitu juga dengan sungai-sungainya. Baru di pasal ke-15 ini, Tuhan menyebutkan mengenai sungai Efrat. Timbul pertanyaan, apakah sungai Efrat ini sama seperti sungai Efrat yang keluar dari Taman Eden? Jika demikian, sungai Efrat yang dimaksud Tuhan ini adalah Taman Eden itu sendiri, dekat dengan Taman Eden yang akan diberikan kepada Abraham. Lantas menariknya adalah, jika memang benar sungai Efrat ini adalah sama seperti sungai Efrat yang ada di Taman Eden, berarti sekitar di taman atau sekitar sungai Efrat tersebut ada pohon kehidupan, ada kerub. Lantas di manakah posisi kerub dan pohon kehidupan tersebut ketika akan dijanjikan kepada Abraham sebagai miliknya dan keturunannya nanti? Posisinya tidak jelas, posisinya kabur. Inilah yang harusnya kita renungkan. Di manakah letak Taman Eden berarti sebenarnya jika kita melihat bahwa sungai Efrat ini disebutkan kembali oleh Tuhan di Kejadian 15. Setelah berlangsung sekian ratus tahun dari keturunan pertama Adam hingga kepada Abraham. Sekian ratus tahun terlewatkan, bahkan mungkin ribuan tahun terlewatkan hingga Abraham ini. Lantas Taman Edennya sendiri di mana? Kerubnya di mana? Pohon kehidupannya di mana? Ini merupakan sesuatu yang menarik untuk kita renungkan. Ataukah dengan asumsi yang lain, bisa kita nalar bahwa sebenarnya sungai Efrat yang disebutkan Tuhan di pasal ke-15 ini hanyalah sebutan kemudian untuk sungai yang lain. Kita tahu bahwa Adam Hawa mengetahui adanya 4 sungai di Taman Eden. Jadi ada kerinduan untuk kembali ke Taman Eden, maka dia bercerita kepada keturunannya. Dan setelah kejadian air bah di zaman Nuh, cerita itu tetap ada mengenai 4 sungai tadi. Lantas oleh keturunan Nuh, diberilah nama salah satu sungai besar dengan nama sungai Efrat. Sama seperti cerita nenek moyangnya dahulu. Ini yang lebih masuk akal ketimbang menalarkan berasumsi bahwa sungai Efrat yang dimaksud di pasal 15 adalah sama seperti di pasal kedua. Sekarang kita akan mengulas Kejadian pasal ke-18.
Di Kejadian 18 ini, keseluruhannya terdiri dari 33 ayat. Saya akan membacakan untuk Anda semuanya. Di sini diberikan subjudul Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kita mulai dari ayat pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil potong roti, supaya Tuan-Tuan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuan-Tuan meneruskan perjalanannya, seperti Tuan-Tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia, segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik.
Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Itulah ke-33 ayat yang ada di pasal ke-18. Mari kita bahas, kita ulas satu persatu ayat demi ayat yang ada. Ini diberi perikop subjudul Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ini juga satu subjudul yang memang buat saya pribadi kayak lebay, begitu ya, keterlaluan. Sampai yang namanya Tuhan ini mengulang-ulang terus, begitu ya, janjinya kepada Abraham. Kenapa enggak cuma sekali saja? Mengapa ini seakan-akan begitu penting dan dipertegas bagi kita semua? Apakah jika berkata sekali saja tidak akan terjadi, ataukah seakan-akan tidak mantap begitu? Ini ya terserah, sekali lagi terserah yang menulis. Yang menulis kitab Kejadian ini. Dia cara gaya bahasa berceritanya memang demikian. Ada yang diulang-ulang begitu. Dan ada tafsiran dari pendeta bahwa kalau diulang lebih dari sekali, berarti itu sangat penting. Jadi kita harus tahu. Ya, ini asumsi dia. Soal bagaimana, apakah itu relevan atau tidak, ya terserah kita juga berasumsinya. Di ayat pertama, di sini tertulis Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ketika Abraham ini sedang nyantai, duduk di pintu kemah, waktu panas terik, dia duduk dekat pohon, pasti hawanya terasa sejuk ketika siang-siang begitu, duduk di bawah pohon, tahu-tahu Tuhan nongol, menampakkan diri, dia melihat wujud 3 orang. Dan ketika dia melihat, dia menyongsong mereka, dan bersujud ia sampai ke tanah. Ini sesuatu yang harus kita mengerti. Diceritakan bahwa Abraham sujud sampai ke tanah ketika dia melihat ketiga orang tersebut. Dia bersujud kepada siapa? Pertanyaan ini penting. Asumsi yang muncul ketika dia melihat ketiga orang ini, kemudian dia menyongsong mereka dan dia sujud di tanah. Berarti dia bersujud kepada ketiga orang tersebut. Ini asumsi yang ada. Tetapi ini juga dibantah ketika saya bercerita melalui WA di grup di mana para teolog ada di situ. Karena ini buat saya penting.
Mereka berasumsi di sini tidak dikatakan bahwa Abraham bersujud kepada mereka bertiga. Berarti kemungkinan Abraham itu hanya sujud kepada satu saja, bukan ketiga-tiganya. Saya sampai harus mencari versi-versi lain untuk membuktikan hal tersebut. Dan saya temukan di versi mudah dibaca, di ayat kedua, ini tertulis, ia memandang dan melihat 3 orang berdiri di hadapannya. Ketika ia melihat orang itu, ia berlari kepada mereka dan sujud di hadapan mereka. Mengapa ini sangat penting, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Abraham sujud kepada mereka. Ini berarti Abraham bersujud kepada 3 orang ini. Ini sangat penting, ini sebagai pegangan kita bahwa suatu saat ketika kita sudah sampai di Wahyu, saya akan jabarkan ini. Ini pegangan kita. Mengapa Abraham ini bersujud kepada mereka? Ini sangat penting. Karena ini kontradiksi. Kontradiksi sekali. Dan nanti akan juga berbenturan dengan dogma-dogma agama Kristen. Padahal Anda tahu bahwa saya tidak suka mengurusi dogma. Karena dogma itu lebih banyak menimbulkan perdebatan. Dan di sini pasti akan melanggar dogma mereka. Kalaupun terjadi tabrakan antara asumsi saya dengan dogma mereka, Anda akan melihat ini dengan data yang jelas. Jadi bukan ecek-ecek, bukan berdasarkan asumsi. Bukan asumsi saya, tetapi ini Alkitab yang menulis. Dan ini saya sodorkan kembali kepada Anda semua untuk menilai apakah dogma kekristenan itu masih relevan atau tidak. Memang dogmanya tersebut pun tidak dipegang oleh seluruh denominasi. Hanya denominasi tertentulah yang memegang dogma tersebut dan nanti akan saya jabarkan ketika kita sudah mengulas sampai kitab Wahyu. Memang masih sangat lama, tapi setidaknya Anda akan mengingat ini. Di ayat selanjutnya ini Abraham meminta kepada 3 orang tersebut untuk mau beristirahat dan kemudian dia menyajikan makanan, minuman, sehingga 3 orang tersebut ini bisa segar kembali dan kemudian setelah itu dapat melanjutkan perjalanan. Dan ternyata 3 orang ini tidak menolak. Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Setuju-setuju saja kalau memang dijamu makanan yang enak, kenapa tidak? Kemudian di ayat ke-6, ini Abraham menemui Sarah untuk membuat roti bundar dari tepung yang terbaik. Di ayat ke-7, nah ini sekali lagi, ada penulisan memang dari LAI ini, saya sendiri juga kadangkala berpikir, jika memang orang-orang LAI ini top markot top dengan gelar yang begitu panjang, kayak gerbong kereta api, mengapa dia tidak menuliskan ini berdasarkan EYD, ejaan yang disempurnakan sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika memang menerjemahkan, ya harusnya mengikuti kaidah dari bahasa yang akan diterjemahkan itu. Kita lihat bahasanya ini. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ngapain Abraham lari kepada lembu sapinya? Emangnya bisa diajak ngomong? Ini kan kata kepada, ini kan sesuatu yang keliru menurut tataran bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian Abraham mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Ya memangnya ada anak lembu yang keras. Tapi ya terserah, ini kan dari cara si penulis bercerita atau mungkin terjemahannya yang kurang tepat. Setahu saya memang anak lembu ya semuanya empuk. Kalau dia punya daging, yang keras itu juga dia memang kurus. Anak lembu yang kurus ya cuma tulang-tulang ya keras semua. Kemudian memberikan kepada bujangnya dan orang ini segera mengolahnya. Di ayat ke-8, kemudian diambilnya daging dan susu serta
anak lembu yang telah diolah itu lalu dihidangkannya di depan orang itu dan ia berdiri dekat mereka, sedang mereka makan. Setahu saya, dadih ini kan darah. Darah yang kemudian mengental, mengering, kemudian diolah, bisa dimakan memang. Dan kemudian orang tersebut makan. Dihidangkan, mereka makan dadih, makan minum susu, dan makan anak lembu, daging anak lembu yang sudah diolah. Entah dibuat sate, entah dibuat bistik, sudah jadi. Dan orang-orang ini makan. Lantas, orang ini bertanya, di mana Sarah istrimu? Dijawab Abraham, di dalam kemah. Di ayat ke-10, ini tertulis firman-Nya. Nah, firman-Nya, nyanya itu huruf besar sebagai simbol bahwa yang berfirman ini adalah suatu sosok yang kita sebut sebagai Tuhan. Padahal kita tahu yang berkata ini adalah 3 orang tersebut. Ini pasti salah satu orang itu berkata, tetapi di sini ditulis firman-Nya huruf besar. Berarti orang ini diasumsikan Tuhan. Orang ini berkata, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai anak laki-laki. Dan ini Sarah ternyata nguping, mendengarkan di kemahnya. Nah, padahal ini dia sudah tahu bahwa Abraham dan dirinya sendiri sudah tua. Apalagi dia sudah mati haid, seperti yang sudah saya katakan di episode terdahulu. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Akan dirahikah aku setelah aku sudah layu, sedang tuanku sudah tua. Luar biasa ya, ini Sarah tertawa dalam hati. Sedangkan Sarah sendiri ada di dalam kemahnya. Cuman nguping begitu, mimik wajah dari Sarah jelas tidak nampak. Kita memang bisa melihat ketemu dengan orang yang menahan geli, yang menahan ketawa. Gitu memang dia mulutnya nggak akan ketawa, kita tidak mendengar dia ketawa, tetapi orang itu dengan mimik wajah menahan ketawa. Itu kita tahu bahwa orang itu geli. Kalau kita melihat dari mimik wajahnya. Sedangkan Sarah ini kan ada di kemahnya. Orang ini bisa tahu. Di ayat ke-13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Langsung berubah. Kalau tadinya orang biasa, tahu-tahu di ayat ke-13 berubah menjadi berfirmanlah Tuhan. Wow, ini berarti menunjukkan wujud aslinya gitu ya. Kalau kita seperti zaman now begini, berubah begitu ya. Berubah jadi apa? Kalau film-film anak-anak itu kita lihat. Yang zaman saya masih kecil dulu, kita ada Power Ranger, Sailor Moon, atau Ultraman, begitu berubah. Nah, berubah wujud aslinya. Aslinya kelihatan. Oh, menjadi Tuhan. Dan dia berkata, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, ini berarti Tuhan menunjukkan wujud aslinya dan menunjukkan kehebatan dia. Sehingga dia bisa tahu bahwa Sarah tertawa dan menjadi ragu-ragu. Di ayat ke-15 ini Sarah menyangkal, aku tidak tertawa sebab ia takut. Ya, ketika melihat wujud asli Tuhan kan pasti takut Sarah. Makanya dia menyangkal. Tetapi Tuhan berfirman, tidak. Memang engkau tertawa. Nah, ini salah satu hal mengenai anak Abraham dan Sarah ini yang diberi nama Ishak. Kita tahu
Dari banyak pendeta maupun pengkhotbah mengatakan bahwa Ishak itu artinya tertawa. Tertawanya siapa? Diasumsikan bahwa tertawanya Sarah. Kalau kita mencermati, sesungguhnya kata Ishak sendiri ini sudah diberikan Tuhan di pasal sebelumnya, ketika Tuhan menjanjikan kepada Abraham seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Ishak. Ishak sendiri kan memang berarti tertawa, tetapi bukan tertawanya Sarah. Karena di episode kemarin pun saya sudah mengatakan bahwa yang tertawa adalah Abraham untuk pertama kalinya ketika dia menyadari bahwa dia sudah tua. Maka ada asumsi bahwa Abraham ini sudah mengalami impotensi, tidak bisa melakukan esek-esek. Jadi mana mungkin bisa memiliki anak. Jadi tertawanya ini adalah tertawa dari dua orang tua ini, bukan hanya tertawanya Sarah. Abraham juga tertawa. Di episode kemarin saya sudah mengatakan itu. Jika Anda membaca di kejadian sebelumnya, Anda akan mendapati hal itu, bahwa Abraham sendiri tertawa. Walaupun di kejadian pasal sebelumnya, Abraham percaya ketika ditunjukkan bintang di langit, Abraham percaya. Dan dianggap sebagai kebenaran oleh Tuhan sendiri. Namun ketika dijanjikan anak, keturunan yang begitu banyak, di pasal selanjutnya, Abraham menjadi ragu-ragu, menjadi sangsi, dan dia tertawa dalam hati. Sama seperti yang terjadi pada Sarah, dia tertawa dalam hati. Tetapi di pasal sebelumnya ketika Abraham tertawa, Tuhan seakan-akan budek, seakan-akan tidak mendengar. Oh no! Padahal dia ngomong dengan Abraham. Ketika Abraham tertawa dalam hati, Tuhan tidak menegur sama sekali. Berbeda dengan yang terjadi dengan Sarah. Ketika Sarah tertawa, Tuhan langsung menegur. Ya, ini apesnya Sarah. Di ayat ke-16 tertulis, berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Ini sementara Abraham ikut mengantarkan mereka. Uniknya adalah di ayat ke-17 dan selanjutnya. Berpikirlah Tuhan. Wow, luar biasa ya. Jika Tuhan berpikir, ini penulis kitab Kejadian bisa ngerti. Pikiran Tuhan bisa ngerti dia. Hebat sekali. Kalau Tuhan tahu yang dilakukan oleh Sarah, ya wajar karena Tuhan Maha Kuasa. Tetapi ini Tuhan berpikir, penulis kitab Kejadian bisa ngerti loh. Lebih hebat penulis kitab Kejadian ya. Kata Tuhan ini dalam pikiran Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku ini kan berarti dia, Tuhan, telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Rada aneh memang kalimat ini. Supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham. Padahal tadi dia di kalimat sebelumnya, sebab aku telah memilih dia. Harusnya kan bisa dilanjutkan dengan terjemahan yang sama. Sebab aku telah memilih dia dan supaya aku memenuhi kepada Abraham apa yang kujanjikan kepadanya. Kan lebih enak bahasanya begitu. Mengapa harus kalimatnya semacam ini? Ya kembali lagi, ini suka-sukanya yang nulis. Seakan-akan ini ditonjolkan bahwa yang berkata ini adalah Tuhan. Di ayat ke-20,
berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ini berarti orang-orang ini berjalan sudah pergi ke Sodom, tapi Abraham masih berdiri begitu ya. Nah, ini Tuhannya sendiri ternyata tidak ikut. Tuhan masih ada di situ. Kemudian di ayat ke-23 ini Abraham datang mendekat. Kemudian bertanya, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Karena ya sebagai hakim segenap bumi, masa tidak bisa menghukum dengan adil. Ini Abraham ini kalau orang Jawa ngomong itu kewanen gitu ya, terlalu berani ngomong dengan Tuhannya, sehingga dia melakukan yang namanya tawar-menawar transaksi. Di sini Abraham menunjukkan jati dirinya seorang bisnismen yang luar biasa. Dia melakukan negosiasi. Dan ini kita lihat di ayat-ayat selanjutnya. Ketika Tuhan pun menjawab tawaran dari Abraham itu. Ketika ditawar 50 orang baik ada di tempat itu, apakah dimusnahkan? Tuhan mengatakan kalau ada 50 tidak akan dimusnahkan. Ini turun terus. Dari 50 turun menjadi 45, 45 menjadi 40, 40 turun lagi menjadi 30, 30 turun lagi jadi 20 sampai kepada 10. 10 orang yang menjadi tawaran akhir dari Abraham. Dan setelah itu Tuhan buru-buru pergi. Kabur dia. Sebab apa? Kalau tidak, pasti ditawar lagi oleh Abraham. Sampai berapa? Mungkin tinggal 1 orang. Akan celaka. Berarti kan rencana besarnya akan gagal. Maka sebelum sampai kepada angka 1, begitu sampai angka 10, Tuhan pergi. Ini terjadi di ayat terakhir 33. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Kita tahu di sini, jamuan makan yang disediakan Abraham itu adalah dadih. Dadih itu darah. Dan darah ini pun dimakan oleh Tuhan. Mengejutkan ya. Buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Kita tahu kalau dadih ini darah, padahal Tuhan sendiri sudah ngomong kepada Nuh, engkau boleh makan daging binatang tidak apa-apa kecuali darahnya, karena disitulah ada nyawanya. Sementara di sini Abraham justru menyaksikan dadih. Saya sampai harus mencari kata dadih ini berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, agar jangan sampai kita ini salah berasumsi sehingga keliru di dalam memberikan arti ini. Ternyata berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dadih ini adalah air susu sapi, kerbau, dan sebagainya yang pekat atau dikentalkan. Jadi ini semacam yogurt kalau sekarang ini menjadi yogurt. Tapi yogurt sendiri tidak mungkin bisa disajikan seketika itu. Karena saya pernah mencoba, yogurt ini adalah satu bentuk fermentasi. Jadi tidak bisa seketika itu disajikan jika dia berasal dari air susu, butuh yang namanya waktu. Arti yang lain adalah darah, darah yang kental. Nah ini tinggal Anda mau berpikir ini yang dimaksud dadih yang mana? Apakah air susu yang dibuat yogurt
atau ini air susu yang kental. Ini juga ada artinya dadih. Tapi arti lainnya adalah darah. Nah, ini kalau di tempat saya namanya dideh. Nah, ini darah. Oh no. Ya, kalau untuk amannya, untuk aman dan lurusnya cerita ini, karena kita sering kalau berbenturan dengan apa yang kita yakini selama ini, kita akan tetap ngotot. Kalau saya ngomong bahwa ini darah, pasti diprotes banyak orang. Maka lebih aman kalau ngomong bahwa dadih ini adalah air susu yang sangat kental. Jadi, selain anak lembu yang disembelih, Abraham juga menyiapkan susu yang kental. Jadi dadih ini bukan darah dari anak lembu tersebut, tetapi justru air susu atau yogurt yang sudah disiapkan. Itu lebih amannya, sehingga kita tidak menyalahi dari apa yang dikatakan Tuhan kepada Nuh. Cuman agak aneh, kalau di ayat ke-8 itu, kemudian diambilnya dadih dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu. Nah, ini kan berarti diambilnya susu kental dan susu. Nah, susu yang satu apa susu yang encer? Ada susu kental dan susu encer. Dan begitu. Kan lebih bagus kalau kita mengatakan dadihnya itu adalah yogurt yang sudah difermentasi cukup lama. Jika kita melihat bahwa 3 orang ini yang ditemui oleh Abraham ini adalah Tuhan, salah satunya, yang 2 ini siapa? Nah, muncul anggapan, asumsi, tafsiran bahwa yang kedua orang ini adalah malaikat. Ini juga kita belum melihat perkataan mengenai malaikat ini. Namun kita coba untuk melihat di pasal selanjutnya, apakah nantinya kedua orang ini akan berubah wujud menjadi malaikat. Jika benar demikian, memang ini adalah Tuhan berserta 2 orang malaikat. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa Abraham pun sujud kepada mereka bertiga. Ini menjadi sesuatu nanti yang menghebohkan di belakang hari kalau kita sudah sampai di kitab Wahyu, karena itu sangat penting sekali. Yang menjadi perenungan adalah kita tahu bahwa kejadian air bah itu adalah tindakan Tuhan di dalam membasmi segala kejahatan, sehingga hanya keluarga Nuh yang selamat karena dianggap oleh Tuhan bahwa Nuh itu adalah benar. Nuh baik di hadapan Tuhan, tidak dicacat, makanya 8 orang ini diselamatkan. Namun kita lihat sekarang kejadian 18 ini. Terjadi satu ancaman terhadap Sodom dan Gomora karena sangat berat dosanya. Nah, ini kan berarti kerjaan Tuhan ketika memusnahkan yang dianggap jahat itu ternyata tidak berhasil, karena benih jahatnya pun muncul dari siapa? Dari keturunan Nuh. Oh no! Bahwa kejadian air bah itu tidak sanggup menghilangkan yang disebut dosa. Lantas, dosa apakah yang dilakukan orang-orang di Sodom dan Gomora ini? Nah, kita nanti akan melihat di kejadian selanjutnya. Baiklah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk episode kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita sudah membahas ke-33 ayat yang ada di kejadian 18. Banyak terima kasih untuk segala perhatian Anda atas channel Sang Penghujat ini. Semoga apa yang saya sajikan sebagai host di channel Sang Penghujat ini dapat meningkatkan
kemampuan Anda di dalam berpikir dan bernalar mengenai ayat-ayat di Alkitab kita ini, sehingga syukur-syukur bisa meningkatkan iman kepercayaan Anda kepada Tuhan dan dapat menjaga kesadaran Anda terhadap segala perkataan-perkataan yang membingungkan, bahkan nantinya bisa menyesatkan Anda. Demikian yang bisa saya jabarkan kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk segala perhatian Anda. Shalom.